wonderful Indonesia. Indonesia memiliki keindahan yang menakjubkan. Mulai dari keindahan lautannya, keindahan alamnya, keindahan hasil karya buminya, dan keunikan beragam budayanya. Indonesia, indahnya negeriku. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab 5, yaitu keunikan gerak tari tradisional. Berbicara tentang keunikan tari tradisional yang ada di Indonesia, sangat beragam ya. Bahkan hampir di setiap suku budaya di Indonesia punya tari tradisional dan juga memiliki keunikan yang beragam. Adapun tujuan pembelajaran bab ini yaitu yang pertama, agar siswa-siswi dapat mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional. Yang kedua, agar siswa-siswi dapat mengidentifikasikan keunikan gerak tari tradisional. Dan selanjutnya yang ketiga, agar siswa-siswi dapat membandingkan keunikan gerak tari daerah setempat dengan daerah lain. A. Keunikan gerak tari tradisional. Sebelum kita membahas keunikan gerak tari tradisional di berbagai daerah di Indonesia, kita tahu dulu nih pengertian dari tari tradisional. Apa itu tari tradisional? Ya, tari tradisional adalah sebuah tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Tarian ini lalu diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Nah, untuk keunikan tari tradisional ya, memiliki daya tarik tinggi yang tidak lekang oleh waktu. Karena apa? Ya karena keunikannya. Keunikan seperti apa? Ya, gerakan, musik iringannya, busana, serta riasan yang berbeda dan mencerminkan budaya di setiap daerah di Indonesia. Untuk keunikan gerakan pada tari dapat dilihat pada gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, atau gerak anggota tubuh lainnya. Berikut ini ada beberapa contoh keunikan tari tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, keunikan motif gerak tari tradisional Papua. Pada keunikan gerak kaki seperti tarian berasal dari Papua ini, kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Yang kedua,
keunikan motif gerak tari tradisional Pagelu dari Sulawesi Selatan, di mana tari daerah Sulawesi Selatan seperti Pagelu ini memiliki ciri khas gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai. Yang ketiga, keunikan motif gerak tari tradisional dari Bali. Keunikan tarian ini yaitu gerakan bola mata ke kanan, ke kiri secara cepat. Nah, yang keempat, keunikan motif gerak tari tradisional Gending Sriwijaya. Keunikan pada tarian ini yaitu pada lentikan jari-jari tangan yang merupakan kekuatan tarian ini. Yang kelima, keunikan motif gerak tari tradisional Minangkabau. Hayo, siapa yang tahu suku Minang terletak pada provinsi apa? Ya, provinsi Sumatera Barat. Keunikan pada tarian ini yaitu pada tangan yang kuat, terkadang mengalun, tetapi terkadang patah-patah. Ups, bukan hati yang patah loh ya. Dikarenakan motif gerak Minang banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencak silat. Nah, yang keenam, keunikan motif gerak tari Dayak. Keunikan pada gerak jari tangan juga dijumpai pada tarian ini, melalui bulu-bulu burung enggang yang diselipkan pada jari-jari tangan. Yang ketujuh, keunikan motif gerak tari Saman. Ada yang tahu kira-kira tari Saman berasal dari mana? Ya, betul sekali dari Aceh ya. Tarian ini biasanya ditampilkan duduk rapi dan berjajar yang tidak sama dengan tarian lainnya, yang biasanya melakukan gerakan bebas. Gerakan tepukan dan tempo syair yang khas sangat istimewa karena semua bisa berjalan seirama. Gimana? Sudah bisa membedakan setiap sajian tarian-tarian yang sudah kita amati tadi? Namun, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi apa saja
keunikan tradisional yang ada di Indonesia, kalian boleh cari sendiri juga ya. B. Jenis penyajian tari tradisi. Pertunjukan tari tradisi secara penyajian dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tari tunggal. Nah, kalau dikatakan tari tunggal berarti bentuk penyajian tari oleh seorang penari. Betul sekali. Nah, untuk contoh tari tradisi tunggal yaitu tari topeng ronggeng dari Betawi. Yang kedua, tari berpasangan. Contoh tari tradisi berpasangan yang dilakukan antara 2 orang seperti tari payung dari Sumatera Barat yang diciptakan oleh Huriah Adam. Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok disajikan oleh sekelompok penari yang tidak berpasangan. Jumlahnya bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang atau lebih. Ya, contoh tari berkelompok misalnya tari cente manis dari Betawi, burung enggang dari Kalimantan, dan masih banyak lagi ya. Yang keempat, drama tari. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Artinya, di balik tarian ada sebuah kayak drama gitu. Ada 2 desain dramatik, yaitu yang pertama, kerucut tunggal. Apa itu kerucut tunggal? Yaitu dalam suatu pertunjukan tari hanya ada titik klimaks, kemudian menurun. Yang kedua, kerucut ganda. Pada desain kerucut ganda, pada pertunjukan terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Salah satu contoh drama tari yang paling terkenal adalah cerita Mata Ati yang bersumber pada gerak tari gaya Mangkunegaran. Pada peragaan drama tari, selain menguasai secara aspek gerak, juga harus menguasai aspek ekspresi. Untuk mendukung cerita, harus mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Kemampuan menyanyi juga diperlukan untuk tokoh-tokoh tertentu, karena dialog biasanya dilakukan dengan cara menyanyi. Nah, penyajian tari tradisi baik dalam bentuk tunggal, berpasangan, berkelompok, maupun drama tari memerlukan unsur pendukung tari antara lain seperti tata rias dan tata busana. Nah, untuk tata rias dan tata busana memiliki peran yang sangat penting pada pementasan untuk mendukung karakter tari yang hendak disampaikan. Tari-tarian di Indonesia memiliki kekayaan keunikan tata rias dan tata busana, karena setiap daerah memiliki ciri masing-masing. Berdasarkan tata rias dan tata busana seseorang, dapat menebak dari mana tarian itu berasal. Tata rias dan tata busana tari tradisi biasanya masih tetap berpijak pada tata rias dan tata busana tradisional. Hal ini untuk menunjukkan identitas pengembangan gerak yang dilakukan sesuai dengan daerahnya. Penonton melalui tata rias dan tata busana yang dikenakan akan mengetahui dari daerah mana gerak tradisi itu dikembangkan. Demikian penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.